Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, terutama tentunya Forsa, kemudian Pamdi, Fahmi Tamami, Claners, pejabat, dan lain sebagainya. Tamu saya kali ini luar biasa ini ya. Biasanya istilah hijrah ini orang dari Ahlus Sunnah masuk Wahabi. Ini yang hijrah ini dari Wahabi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Ustaz Sofyan Sauri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jenggotnya masih bagus. Tapi jenggot itu bukan indikasi apa. Ini sunnah muamalah ya. Iya betul. Masya Allah Ustaz, tentu kehadiran antum di katakanlah kalangan umat Islam ini sesuatu yang mencerahkan ya. Ya. Karena kita tahu akhir-akhir ini ada saudara-saudara kita sebelah sana yang sangat giat, sangat rajin membid'ahkan, memusyrikan, bahkan mengkafirkan sesama umat Islam ya, tanpa ya dalil yang apa ya, yang disepakati oleh jumhur ulama. Nah ini tentu saja sangat meresahkan untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah, bahkan sangat meresahkan, menjadi ancaman juga untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional. Nah, saya sendiri adalah salah seorang pendiri Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, yang tujuannya adalah bagaimana agar sesama umat Islam tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan. Marilah kita masing-masing keyakinan kita la na'malan wa lakum ma'alukum. Sejauh kita rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, saya yakin masih bisa dekat ukhuwah Islami ya, seperti itu. Ini Ustaz bukan main-main, ini kitabnya sih banyak tuh. Jadi beliau memberikan pencerahan by argumen tentunya dengan dalil ya. Bisa sekilas Anda jelaskan, Anda dulu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Ya. Mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i. Mayoriti Indonesia ya. Nah kemudian bagaimana Anda bisa terpapar quote and quote sampai konon beliau ini pernah menjadi teroris, bukan begitu? Iya, betul. Dari Wahabi jadi teroris. Udah berapa orang Anda tembakin? Dan kemudian divonis berapa tahun? 10 tahun penjara. 10 tahun di penjara. Alhamdulillah dalam penjara rupanya Ustaz ya, Anda mendapat hidayah dari Allah untuk kembali ke jalannya Islam yang sebenarnya, yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Bisa diceritakan Ustaz tahap pertama, bagaimana Anda bisa terpapar oleh kelompok takfiri ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Roma Irama. Beliau ini sebetulnya guru saya juga, Bang Haji. Saya masih ingat 22 tahun yang lalu, saya dengan Bang Jul dulu sering mampir ke sini mendapatkan tausiah dari Bang Haji dan sebagainya. Luar biasa. Sebenarnya Bang Haji pada waktu itu sudah banyak menasihati kita semua tentang bahaya mudah mengkafirkan, ya sikap-sikap gulu. Dulu Pak Haji, saya masih ingat betul bagaimana tausiah Pak Haji terhadap bahaya takfiri dan sebagainya. Cuma begini Pak Haji, saya tuh orang yang boleh dianggap punya rasa solidaritas yang kuat dan tinggi
Kenapa bisa demikian? Karena saya berangkat dari misalnya hadis Rasulullah yang mengatakan wa ta'atu fihim wa tarahumihim wa tawaddihim kal jasadil wahid. Innamal mu'min itu seperti satu tubuh. Dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam persatuannya itu seperti satu tubuh kal jasadil wahid. Apa yang menimpa kaum muslimin di dunia Islam hari ini yang belum beruntung Pak Haji, seperti masalah Palestina, masalah Bosnia dulu di era tahun 90-an, ada masalah-masalah di Chechnya, Uyghur dan sebagainya. Kita ini terenyuh gitu. Cuma saya ikutlah kepada kelompok-kelompok yang kelihatannya kelompok ini peduli dengan nasib kaum muslimin. Tapi ternyata justru menyimpan fikrah dan faham yang berbahaya Pak Haji. Berbahaya? Iya, berbahaya. Berbahayanya begini, dia ujung-ujungnya menyalahkan bahwa yang menimpa kaum muslimin hari ini seperti itu Palestina adalah misalnya. Iya, ini karena pemerintahan kita yang tidak peduli dengan umat Islam. Mereka ini jauh dari sunnah, jauh dari umat Islam. Jadi dia suka mengeksplor penderitaan kaum muslimin untuk memenangkan paham dan fikrahnya dia. Tapi menurut saya ini oknum. Atau bisa jadi susupan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas disitulah paham itu masuk ke diri saya. Bahwa pemerintahan ini telah jatuh pada kekafiran. Pemerintahan ini berbuat zalim kepada umat Islam. Pemerintahan ini mengkriminalisasi umat Islam dan sebagainya. Sehingga saya timbul infil dengan negara ini. Jadi saya benci dengan negara ini. Akhirnya saya yang seorang polisi dulunya. Oh, polisi. Dulu kan saya polisi Pak Haji. Kesini juga masih pakai baju polisi dengan Pak Haji. Polisi. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu akhirnya jadi benci dengan negara ini Pak Haji. Gitu. Jadi kalau kata ulama di Timur Tengah tuh junuhun ittakhadu aqwalun mutasyaddidah. Kita terjebak kepada paham-paham atau kelompok yang suka cenderung mengambil akwal-akwal pendapat-pendapat yang ekstrim. Dikit-dikit ini halal, dikit-dikit ini haram. Ini nggak boleh. Musik kafir. Akhirnya ini hanyut Pak Haji, nggak secara langsung. Walaupun saya sebetulnya santri aswaja, tapi karena ngaji nggak tamat Pak Haji. Jadi kalau kita misalnya ngaji di Lirboyo Ploso tuh dapat materi tentang usul fikih, mabatil fikih, usul fikih. Itu setelah 5 tahun baru. Nah saya baru cuma 2 tahun, 3 tahun mondok. Udah ngegas terus Pak Haji. Maklum di fenomena saya tinggal di Depok. Masyarakat urban tuh ada fenomena ingin hijrah, ingin jadi baik, ingin jadi orang bertakwa. Tapi salah cari guru Pak Haji. Nah ini karena kita salah cari guru, salah cari mentor. Akhirnya jadi begitu. Salah bukan pemain bola itu di. Itu Muhammad Salah Pak Haji. Ya. Nah, lanjut. Iya, sampai akhirnya kemudian Pak Haji paham-paham itu mulai masuk Pak Haji. Saya masih ingat betul saya di Polres Depok ada saksinya Bang Jul juga. Sofyan, kamu mulai nggak jelas, gitu. Coba kamu nyanyi lagu Indonesia Raya, gitu. Saya nggak mau Pak Haji, karena saya merasa mendapatkan pengajian musik itu haram Pak Haji. Gitu, gitu seperti itu Pak Haji. Jadi Indonesia Raya ya? Iya, padahal ini Indonesia Raya kan memang ada intonasi lagunya, ada ini. Itu awal saya masih ingat betul. Dan itu kayaknya sepertinya masuk di Google itu. Jadi sebelum kejadian rame-rame sekarang ini sebetulnya itu udah sekitar 11 tahun, 10 tahun yang lalu tuh sudah diungkap oleh banyak wartawan. Sofyan dulu waktu di Polres Depok dia tidak mau menyanyikan Indonesia Raya, nggak mau mengucapkan Pancasila. Karena kita anggap itu sebuah kekufuran Pak Haji. Itulah tuh dahsyatnya namanya brainwashing. Kelompok-kelompok ini tuh sampai seperti itu. Bukan begini, musik haram kecuali Indonesia Raya gitu enggak? Sekarang udah agak berubah tuh Pak Haji. Mungkin setelah banyak yang protes. Karena kalau kita lihat salah satu yang viral kemarin sekitar 3 tahun yang lalu. Itu ada seorang ibu-ibu curhat. Ustadz saya mau tanya dong. Saya gak sebutin namanya ya. Mau tanya, anak saya ini nggak nyaman menyanyikan Indonesia Raya. Lalu dia bilang kalau Anda nggak nyaman nyanyi Indonesia Raya, ya udah nggak usah nyanyi gitu. Itu kalau misalnya anggota pengajiannya ada TNI Polri yang rutin mengadakan upacara bendera, menghormat bendera, menyanyikan Padamu Negeri, menyanyikan Indonesia Raya. Saya nggak jamin tuh anggota Polri masih mau lagi untuk ini. Kenapa? Udah dapat fatwa Pak Haji.
Gitu. Ini fakta loh Pak Haji. Dan ini fenomena ada di mana-mana gitu. Nah inilah yang kemudian kenapa Pak Haji dalam banyak paper, dalam banyak jurnal, banyak teori-teori, pemikiran teror itu nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung dia melakukan aksi Pak Haji. Tapi ternyata dia itu bertahap Pak Haji. Ada yang namanya intoleransi dan radikalisme baru teroris Pak Haji. Saya mau katakan radikalisme, terorisme. Jadi ciri awal dari intoleran. Intoleran dulu Pak Haji. Seorang intoleran dan radikal, dia belum tentu jadi teroris Pak Haji. Tapi hampir semua para teroris itu pasti namanya tahapannya itu intoleransi dan radikalisme. Makanya kenapa negara ini concern dalam masalah intoleransi dan radikalisme. Karena aksi-aksi terorisme itu nggak gelondongan datang turun langsung jegruk dari atas langit, enggak. Tapi tahapan-tahapan itu Pak Haji. Makanya kenapa kelompok-kelompok yang selalu kemudian dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh dan sebagainya. Ini tanda-tanda Pak Haji. Dia sudah mulai menaiki tangga-tangga itu. Makanya jangan heran Densus 88 dalam banyak BAP dari 3.600 teroris yang telah ditangkap. Itu kenapa buku-buku yang ditemukan yang dijadikan sebagai barang bukti. Jadi kalau polisi Densus tangkap kita itu bukan cuma kita yang dibawa, tapi buku-buku kita itu dibawa semua Pak Haji. Buku-buku itu dibawa. Untuk apa? Ini penting Pak Haji. Apa yang mendasari para teroris ini bisa berbuat keji seperti itu? Jadi buku-buku itu ternyata memiliki peran motivasi yang cukup efektif di dalam mempengaruhi karakter seseorang itu Pak Haji. Itu salah satu contoh misalnya begini, dalam penangkapan Densus 88 kita punya yang namanya teknik text mining Pak Haji. Jadi kalau pakai teknologi artificial intelligence itu ada namanya teknik text mining. Text mining. Iya. Jadi nanti apa sih buku-buku yang disita oleh para teroris? Kan kita nggak mungkin ngebet. Nah itu nanti akan terkumpul menjadi ini. Ternyata buku-buku yang selalu ditemukan oleh para kelompok-kelompok teroris itu adalah pertama adalah Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan. Ada buku Kasafus Syubuhat, karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Nawaqidul Iman ini juga karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Ada buku namanya Risalah Makna Tauhid, karangan bin Abdul Wahab. Ya? Muhammad bin Abdul Wahab. Ada Kitabut Tauhid, juga karangannya Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa buku-buku ini yang selalu ditemukan? Apa sih ajarannya gitu? Okay. Karena seorang teroris itu nggak akan termotivasi Pak Haji untuk melakukan sebuah aksi kalau dia tidak mendapatkan justifikasi atau legitimasi paham-paham yang mendoktrin dia untuk mau melakukan sebuah aksi Pak Haji. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Nah itu saya coba ngasih contoh nih Pak Haji. Ya. Di sini saya bawa kitab namanya Ad-Durar As-Saniyah fi Ajibiyatin Najidiyah. Gitu. Jadi buku ini sebetulnya bukan karangan Muhammad bin Abdul Wahab Haji. Tapi buku ini adalah koresponden ulama-ulama Najd ya dari zamannya Muhammad bin Abdul Wahab sampai berdirinya negara Saudi. Gitu Pak Haji. Okay. Nah, makanya kemudian di sini dijelasin nih. Ya, di kitab ini Ad-Durar As-Saniyah fi Ajibiyatin Najidiyah. Gitu. Jadi jawaban-jawaban terkait masalah-masalah Najd. Dia penyusunnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi. Jadi dia diperintahkan oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz bin Suud untuk mendokumentasikan kalau kita tuh kayak lembaga kearsipan. Nah, surat-surat ini menjadi sejarah gemilang bagi kelompok-kelompok Wahabi. Ya, akhirnya jadilah buku yang namanya kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ada 16 jilid. Saya bawa cuma 3 doang, Pak Haji. Karena ini makanya kemudian di sini dikatakan begini Pak Haji. Nah, karena ini adalah Al-Majmu'ah Rosail wal Masail Ulama'u An-Najd li'I'lam. Jadi memang buku ini merupakan kumpulan daripada surat-surat dan permasalahan-permasalahan ulama-ulama Najd. Gitu. Untuk dokumentasi penerangan gitu. Nah, di sini yang ngeri Pak Haji. Jadi tahun 1803-04 Mekah, Madinah, negeri Hijaz itu jatuh ke tangan orang-orang Najd. Maksudnya jatuh kepada orang-orang Wahabi Pak Haji.
Oke. Nah, kemudian Dengan mereka bantuan Inggris kan misalnya. itu belum nanti, Inggris belum datang. Oh, oke. Tapi nanti melihat konflik itu Inggris nanti ikut-ikutan Pak Haji. Oke. Gitu. Jadi ini tahun 1804, 1803 dan 04 ini Mekah ini jatuh. Nah, di sini dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu wa nahnu ulama Makkah. Ya, kami bersaksi bahwa kami adalah para ulama-ulama Mekah, bahwasanya ini diimlakan Pak Haji. Yang nyusun sebetulnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Al-Syekh. Jadi dia masih cucu Muhammad bin Abdul Wahab. Karena waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab sudah meninggal. Jadi kalau kita bicara tentang gerakan Wahabi, itu bukan Muhammad bin Abdul Wahabnya, tapi ya cucu-cucunya, anak-anaknya, sampai cicit-cicitnya, sampai nanti berdirinya negara Saudi. Gitu. Nah, di sini yang mengerikan Pak Haji, saya buka kacamata, dia katakan begini. Al-wadi'una khututuna wa akhtamana fi hadar raqim anna haddad din alladhi qama bihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wa da'a ilaihi imamul muslimin Su'ud bin Abdul Aziz. Jadi rajanya pada waktu itu ketika menguasai Mekah dan Madinah itu namanya Raja Su'ud bin Abdul Aziz. Nah, Su'ud bin Abdul Aziz ini masih cucunya Muhammad bin Su'ud. Lalu anaknya namanya Abdul Aziz, baru yang ini Su'ud bin Abdul Aziz. Jadi kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu juga sudah cucunya, yaitu Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Oke. Nah, ini dia bilang apa? Kata-kata di sini, ma waqa'a ya fi Makkah wal Madinah sabiqan wa Mesir wa Syam wa ghairihuma min biladi ilal'an min anwa'i syirik wa mazkuratu fi hadzal kitab innahu kufrun mubihul dam wal mal. Gitu. Jadi kata dia bahwasanya pada hari ini ya di Mekah, di Madinah dan sebelumnya di Mesir dan di Syam dan selain daripada itu semua ya, bahwa di antara negara-negara hingga hari ini itu adalah min anwa'i syirik Pak Haji. Orang-orang syirik. Syirik ini Pak Haji, gitu. Yang mana orang-orang syirik ini kata dia innahu kufrun, bahwasanya mereka ini kufur. Mubir lidam, dia bisa ditumpahkan darahnya. Bahkan wal mal juga bisa diambil hartanya. Karena pasukan-pasukan Najd itu nggak nafsu untuk berperang kepada saudara-saudara sama muslim sampai kemudian ada paham takfir dulu. Jadi kalau dalam peperangan tuh ada yang namanya dehumanisasi Pak Haji. Jadi dia akan menjatuhkan musuhnya itu sederajat yang paling rendah. Nah kalau di kelompok-kelompok ini ada istilah dengan takfir gitu. Karena kalau nggak gitu orang nggak akan termotivasi untuk memerangi Pak Haji. Gitu. Nah inilah yang kemudian karena kafir dia menguasai Mekah Madinah, banyak jamaah haji yang kemudian mengirimkan surat kepada Turki Utsmani. Karena bagaimanapun wilayah Najd, wilayah Hijaz itu masih wilayah otoritatif daripada khilafah Islamiyah, yaitu Daulah Turki Utsmani. Akhirnya dikirimkanlah oleh Ali Pasha pada waktu itu, salah satu panglima militer gubernur di Mesir, mengirimkan Ibrahim bin Pasha. Akhirnya gerakan-gerakan Najd ini dihancurkan Pak Haji. Kalau nggak salah 1818 Masehi, Diriyah ini jatuh. Diriyah ini sekarang namanya Riyadh Pak Haji. Jadi kalau misalnya Rasulullah bilang hunaka wa zulzilu, di sana di timur itu akan terjadi goncangan-goncangan. Dia akan timbul yang namanya fitnah-fitnah. Itu yang disebut dengan korun syaitan itu Haji. Tanduk setan. Itu ketika Rasulullah ada di Madinah, timurnya kota Madinah itu adalah Riyadh. Okay. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Najd itu ada di Irak. Enggak, Najd itu tetap ada di Riyadh. Nggak mungkin Rasulullah salah. Karena kalau dalam mikot haji, umroh itu kan yang dari Najd siapa, yang dari Sam siapa, yang dari Yaman, itu ada tempat-tempat mikot. Jadi ketika mengatakan bahwa ini Najd, itu nggak salah arah lagi. Jadi kalau sekarang nih ada kelompok yang mau mengaburkan bahwa Najd itu bukan ada di Riyadh, tapi adanya di Irak katanya. Gitu. Nah, sampai situ Pak Haji, kelompok-kelompok ini kemudian dihancurkan sama pasukan Mesir itu. Nah makanya mereka begitu dendam yang namanya dengan Mesir, Turki Utsmani ini Pak Haji. Okay. Ya, karena nanti Abdurrahman termasuk Su'ud bin Abdul Aziz nanti juga akan dihukum oleh orang-orang Turki. Mereka dibawa ke Mesir, ya kemudian dari Mesir jalan kaki sampai ke Hagia Sophia Turki Utsmani. Dan itu semua dihukum mati, termasuk Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Al-Syekh. Itu sejarahnya seperti itu Pak Haji. Makanya dendam mereka kepada Turki Utsmani ini sampai dituangkan. Ya, jadi di kalangan para takfir itu ada yang namanya takfir bitasalsul Pak Haji.
Jadi pengkafiran secara berantai. Karena mereka ini juga anti kepada kelompok Asy'ariyah dan sebagainya. Mereka membenci Asy'ariyah, membenci kepada orang-orang yang bahkan mengkafirkan Asy'ariyah. Iya. Sudah mengkafirkan. Betul, Pak Haji. Yes. Nah ini Pak Haji, saya Ad-Durrah Ats-Tsaniyah di juz ke-9 Pak Haji. Di sini dikatakan begini Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena mereka ini sudah benci dengan Turki Utsmani, dia bilang begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina amma ba'd. Biar mempersiap Pak Haji. Fa innahu qad balaghani ana ba'dan nas qad ashkala alaihi jihadil muslimin li ahli ha'il. Jadi ada yang bertanya, ya. Fa innahu qad balaghani ana ba'dan nas. Jadi telah sampai kepadaku permasalahan-permasalahan pertanyaan yang kemudian ada sebagian daripada manusia itu qad ashkal. Jadi dia ini muskil, iskal terhadap apa? Yaitu kepada jihad kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah penduduk Ha'il. Dia katakan lagi, hal huwa syari'un aw amla. Ini disyariatkan atau enggak katanya. Jadi Ha'il itu ada di utaranya Madinah. Dia sebelah timur itu, sebelah barat dia perbatasan dengan negeri Syam, gitu. Utaranya tuh ada negeri Irak. Dan namanya Ha'il nih. Orang ini memberikan loyalitasnya kepada Turki Utsmani. Ini sebelum ditaklukkan oleh Najd Pak Haji. Karena pada waktu itu wilayah Hijaz itu Mekah dan Madinah tuh sudah direbut kembali oleh orang-orang Turki gitu. Nah, lalu dikatakan begini Pak Haji. Fa'akulu bil tauhid, fa'akulu wabillahi taufik. Aku berbicara katanya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala bahwa al-jihadu masyru'un li ahadil umur. Bahwa jihad memerangi orang-orang kelompok Ha'il ini yang memberikan loyalitasnya kepada Turki Utsmani itu disyariatkan katanya. Ya. Sebagaimana minhaj contohnya adalah al-khuruju an ta'ati waliyul amril muslimin. Ya, karena mereka telah keluar kelompok penduduk Ha'il ini yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang Turki itu adalah karena dia nggak taat dengan waliul amri. Pertanyaan kita, waliul amrinya itu Turki Utsmani atau Najd Diriyah gitu. Faman kharaja an ta'atihi, barang siapa yang keluar dari ketaatan. Dan kemudian maka wajibu jihadihi ya ala jami'il ummah. Jadi wajib jihad ya kepada seluruh umat Islam. Kata dia yang ada di Najd ya, walau kana kharijan musliman, walaupun yang keluar itu adalah orang-orang Islam gitu, walaupun yang keluar itu adalah orang-orang Islam sekalipun yang memberontak keluar daripada ketaatan tersebut. Kama jahidi ala Ali ibnu Abi Thalib, sebagaimana jihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya kan, al khawarij, memengaruhi kelompok-kelompok khawarij. Yang khawarij ini dianggapnya masih Islam aja. Jadi Ahlul Ha'il ini memang dianggap pertama itu jatuhnya pada kekafiran karena dia tidak memberikan loyalitas kepada mereka. Maka dianggap bugot. Sebentar Ustaz. Ini kalau lihat kisahnya kan sama dengan kisah pembunuhan Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian apakah Wahabi sekarang ini yang tertulis di sana itu sempalan dari Khawarij seperti apa? Ketika terjadi peperangan Pak Haji antara pasukan Turki Utsmani dan pasukan Najd pada saat itu pasukan Najd ini Pak Haji itu lari sampai ke lembah-lembah di mana Musailamah al-Kadzab terbunuh di sana. Di sanalah juga asal daripada yang Pak Haji sebutkan tadi namanya Dzulqaisirah. Dzulqaisirah yang kemudian mengatakan i'dil ya Muhammad innaka lam ta'dil. Berbuat adil lah wahai Muhammad. Ente ini enggak berbuat adil. Maka jangan heran kalau kelompok-kelompok ini juga selalu membawa masalah-masalah ekonomi. Jadi urusan-urusan perut, ente enggak adil, ini rakyat jadi miskin dan sebagainya. Itu narasi-narasi yang mirip-mirip dengan kelompok-kelompok bugot kayak begitu gitu. Nah, kemudian ketika itu orang-orang Najd itu udah mulai sadar Pak Haji. Ini jangan-jangan dulu. Karena gini Pak Haji. Rasulullah Ali bin Abi Thalib ketika dia terbunuh, kan sebelumnya Utsman dulu terbunuh Pak Haji. Jadi Utsman ini dulu didebat oleh anak-anak muda.
ente nggak ikut perang Badar, ente nggak ikut perang Uhud. Antum juga nggak ikut Bai'atur Ridwan. Selama antum di Mekah ente tidak menjamak sholatnya sebagaimana Rasulullah menjamak. Utsman tuh sama, ajaran high speed hoax itu juga udah muncul pada saat itu. Bahwa Utsman nih bla 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 bla. Nah, ternyata yang bunuh Utsman ini itu ikut menjadi pasukannya Ali bin Abi Thalib. Nah, waktu itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini menuntut yang namanya keadilan. Bahwa yang bunuh Utsman harus dong. Tapi karena nih orang nih ngumpet di pasukannya Ali. Ali ini ya ntar dulu kita stabilitas negara itu diprioritaskan dulu. Nanti baru kita cari. Kita akan kisos itu. Nah, ternyata ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Bunda Aisyah terlibat dalam perangan Jamal, lalu dengan terlibat pertempuran dengan Sayyidina Muawiyah sehingga terjadilah perang Siffin. Ketika itu Ali bin Abi Thalib itu condong pada perdamaian, Pak Haji. Yang disebut dengan peristiwa tahkim itu. Nah, tahkim inilah yang kemudian kata mereka bahwa Ali telah jatuh pada kekafiran. Kenapa? Karena tahakum bitaghut. Ya, bertahakum kepada manusia. Makanya dalam generasi Khawarij itu namanya inil hukmu illa lillah gitu, Pak Haji. Nggak ada hukum kecuali hukum Allah. Makanya kemudian Ali pun juga akhirnya terbunuh oleh kelompok-kelompok Khawarij ini. Membunuhnya sama dengan yang membunuh Utsman dulu, Pak Haji. Jadi Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma itu ternyata dibunuh oleh anak muda yang baru tumbuh jenggot, yang sedang masak-masaknya, yang dia tuh baru hijrah, orang-orang baru hijrah. Dia nggak tahu tentang jasa besarnya siapa Utsman, siapa Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah itu makanya di dalam matan hadis Iftiraq yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, ada juga dari kitab yang namanya Maqalat Islamiyin yang dikarang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, itu bahwa salah satu asal Khawarij daripada kelompok Khawarij adalah bi annahum yukafiruna bidzanbin, mereka mereka dikafirkan karena sebab itu, lalu wa ya'taqiduna dan man malaysa bidzanbin, dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, Pak Haji. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang meyakini sebuah bid'ah yang sebetulnya itu bukan bid'ah, yang meyakini sebuah kesalahan yang sebetulnya bukan sebuah kesalahan, yang meyakini sebuah kekafiran yang sebetulnya bukan kekafiran, itu sebetulnya mandatnya kelompok Khawarij, Pak Haji. Siapapun orangnya, kalau dia berkeyakinan selalu salah paham dan pahamnya juga salah, itu akan seperti itu, Pak Haji. Dan itu memang ya kalau dilihat dari daerahnya, keturunan Dzulqaisirah, yaitu Bani Tamim, dan posisinya ada di Najd di timur kota Madinah, yang digambarkan di situ ada fitnah, kayaknya nyambung, Pak Haji. Nyambung. Dengan Wahabi, dengan kelompok Najd hari ini. Ya, Masya Allah. Itu, Pak Haji. Jadi sejarahnya tuh sampai surut. Nah, ini saya selanjutnya, Pak Haji. Okay. Salah satu pertama yang menyebabkan tadi karena tidak memberikan loyalitas kepada Najd. Jadi buat pemirsa ya, jadi confirm ya bahwa gerakan takfiri sekarang ini adalah beliau katakanlah sempalan daripada Khawarij itu ya. Iya. Ya, lanjutkan, Ustaz. Iya. Kemudian di sini yang lebih serem, Pak Haji. Jadi masih ada yang lebih serem loh. Masih. Masya Allah. Tadi udah serem banget. Masih ada yang lebih serem lagi. Ini yang lebih ini. Jadi gini, Ji. Yang kedua, penduduk Ha'il diperangi karena penduduk Ha'il ini dia tidak mengkafirkan orang kafir, Pak Haji. Maksudnya orang yang dituduh sama oleh gerakan Najd ini sebagai sebuah kekafiran. Di antaranya adalah mereka membiarkan yang namanya ubadul kubur. Ziarah kubur itu pelaku-pelaku tabaruk, tawasulan, ya istighosa kepada orang mati. Kalau di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini kan perkara khilaf sifatnya. Bahkan mereka dianjurkan, bahkan sampai kepada disunahkan gitu. Tapi buat mereka ini kafir mutlak. Yang tidak mengkafirkan mereka berarti kafir. Makanya ketika dendamnya gerakan Najd ini kepada Turki Utsmani, sampai dia bilang apa? Faman lam yukafir al-musyrikin min daulatil Turkiyah. Min daulatil Turkiyah. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik min daulatil Turkiyah daripada Turki Utsmani ini, dia bilang apa? Wa ubadul kubur, dan para penyembah kuburan.
Ini istilah ubadul kubur, para penyembah kuburan ini Pak Haji, itu saya jadi ingat tahun 2017 di Sinai itu ada masjid namanya Masjid Raudhah. Ini masjidnya kaum sufi dari Abu Hasan As-Saziliyah. Ada yang mengatakan ini ya, masjidnya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Yang kemudian kalau sekarang Pak Haji bisa lihat di Wikipedia kejadian peristiwa berdarah Masjid Raudhah 2017. Itu pelakunya orang-orang ISIS, Pak Haji. Jadi kalau mau lihat hari ini Wahabi yang pure, dia melaksanakan fatwa-fatwanya daripada ulama-ulama Najd, ini orang-orang ISIS, Pak Haji. Dia kemudian jamaah yang lagi sholat Jumat, persiapan sholat Jumat itu dibom, Pak Haji, dibantai. Sambil dia teriak HT, dan saya kemudian alhamdulillah punya nih rekaman pembantaian itu. Dia bilang apa? Wallahi, hadhihi ghazwatul mubarakah. Demi Allah, ini adalah peperangan berbarokah. Sambil nembak ini Pak Haji, sambil granatin. Ya, qatlun salah satu mi'ah wa khamsin. Telah terbunuh 350 orang. Min syahawatu murtad wa ubadul kubur. Dari orang-orang murtad dan para penyembah kuburan. Karena ini masjid ini kan oleh orang-orang dimakmurkan oleh orang-orang Abu Hasan As-Saziliyah ini, Thariqat As-Saziliyah gitu. Tapi mereka karena sudah terlanjur dikafirkan para sufi ini, akhirnya dibantai Pak Haji. Tapi yang terkonfirmasi oleh otoritas keamanan Mesir, itu ternyata yang terbunuh 305 orang Pak Haji. Tapi 305 orang ini kan nyawa Pak Haji. Yang Rasulullah itu bilang, lazawalud dunya ahwanun indallah min qatlil muslim. Bahwa hancurnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang mukmin Pak Haji. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin fasadin fil ardh. Seperti membunuh seluruh manusia Pak Haji. Tapi ini orang lagi sholat Pak Haji, mau sholat Jumat, ternyata kejadian ini pernah terjadi di masjid, namanya masjid di Polresta Cirebon Pak Haji, namanya Masjid Az-Zikra. Jadi ketika dia sholat Jumat, ya imam di belakangnya imam masjid itu ada Pak Kapolres, dan itu meledak bom bunuh diri. Itu kejadian 2011 kalau nggak salah. Dan saya kenal dengan orang yang Pak Haji, Pak Syarif. Syarif itu kawan saya. Ya, dulu dia termasuk aktif di JAT, Jamaah Ansar Tauhid, yang dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nah ini banyak dibina oleh namanya Ustadz Halawi. Nah dia adalah salah satu pelaku yang kemudian meledakkan diri di masjid. Jadi itu terjadi tahun 2011 ternyata. Jadi jangan aneh kalau kemudian hari ini Taliban masjid-masjidnya itu dibombin oleh bom-bom bunuh diri itu Pak Haji. Sampai sekarang masih terjadi. Gitu. Karena bayangkan orang sedang sholat di masjid. Kita aja kalau dalam keadaan jihad perang itu nggak boleh membunuh orang di gereja, orang tua, perempuan, anak-anak. Lah ini kok kemudian masjid dibom sampai seperti itu. Dan itu 350 orang mati. Dan mereka merasa telah melakukan jihad fisabilillah ya. Betul Pak Haji. Saya padahal kalau 2003, 2004 waktu saya sering kesini, Pak Haji itu selalu bilang ketika tentang berjihad di jalan Allah, tapi innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu janganlah kalian berlebihan gitu. Karena memang bisa jadi peperangan itu menyebabkan orang bisa jatuh kepada gulu gitu. Makanya diingatkan jangan lebay, maksudnya jangan berlebihan gitu Pak Haji. Gitu. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Jadi tadi kita telah mendengar bagaimana beliau terindoktrinasi oleh kitab-kitab yang memang kalau tanpa ilmu kita membacanya pasti akan terkontaminasi, kita akan merasa ini kitab benar, ini ajaran yang benar ya. Sehingga kitab-kitab ini bisa memotivasi pembacanya, apalagi yang kayak ente nih ya, yang nggak kenal pesantren nih, pesantren setengah jalan soalnya, setengah jalan nggak tamat, ini masih kena. Betapa lagi kita ini ya. Jadi betapa kuat dia punya pengaruh indoktrinasi ini, doktrin mereka ini, sehingga orang bisa berubah seketika dan bisa mengkafirkan seketika, memusyrikkan, menghalalkan darah sesama muslim sambil merasa dia telah melakukan hal yang benar, jihad fisabilillah. Inilah kira-kira tadi bagaimana Ustaz terkontaminasi oleh buku-buku ini. Nah sekarang saya mau bertanya Ustaz. Kemudian bagaimana Anda bisa keluar daripada, apa karena di penjara terus di dalam penjara Anda belajar lagi atau seperti apa? Bisa kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya.
Jadi pada waktu itu kita ini tertangkap oleh Densus 88. Ya biasa malam. Apa saat Anda melakukan teror, merencanakan teror? Itu kita sudah terjadi kontak senjata Pak Haji dengan Densus 88. Pada waktu itu dari kepolisian. Senjata Anda apa? Oh, kita ada AK-47, M16. Itu. Pelurunya pun sampai hampir 50.000 butir. Kelompok kita. Jadi kita nih Camp Aceh ini kita buat program namanya Tansik. Jadi joint operation dari semua jamaah-jamaah jihad yang ada di Indonesia. Di sana ada NII, ada Jamaah Islamiyah, ada JAT, ada kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda Group dan sebagainya. Jadi kita bikin mau deklarasi Tanzim Al-Qaidatul Jihad. Itu Tanzim Qaidatul Jihad ini kita terafiliasi kepada Syekh Osama bin Laden. Mohon maaf, senjatanya dari mana itu, Ustaz? Banyak, Pak Haji. Kita banyak yang beli dengan beberapa anggota yang lemah imannya. Kita rayu-rayu, akhirnya dia menjual senjatanya sama kita, sama pelurunya. Dan dia sudah ditangkap semua, Pak Haji, dan sudah di PTDH. Artinya sudah dipecat. Kawan-kawan saya ini satu liting, satu angkatan 9798. Dia kan polisi. Kan polisi saya. Polisi. Nah, jadi saya cari-cari lah ya kan di anggota-anggota itu. Yang kedua saya dapatkan juga dari XS-GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kita ke Aceh karena istri saya ini orang Aceh, ya kan. Saya bisa mendapatkan akses kawan-kawan di sana, rayu sana rayu sini, kita berani bayar. Nah itu senjata kita pakai. Karena sampai sekarang hari ini pun senjata-senjata masih banyak beredar sebetulnya. Anda masih pegang senjata itu? Sudah tidak ada Pak Haji. Ntar ditangkap lagi Pak Haji. Kalau ada sama pinjam mau jajan. Ya. Nah gitu Pak Haji ceritanya. Nah akhirnya sejak itu pergerakan kami ini diketahui oleh kepolisian. Akhirnya terjadi kejar-kejaran. Waktu itu camp mau jadi Pak Haji, camp militer ini. Gitu. Camp itu mau jadi tapi kubur kebongkar. Waktu itu saya ingat betul Kadensusnya masih Pak Tito Karnavian. Waktu itu masih pangkat Brigjen. Nah, dan saya tertangkap setelah kontak senjata di Langkabu tersebut. Ada anak buah saya yang meninggal satu dari pihak teroris. Lalu dari Brimopda dan Densus 88 akhirnya gugur 3 orang. Yang lainnya luka-luka. Akhirnya saya tertangkap, saya kabur dari situ Pak Haji. Dari lokasi Aceh, kemudian saya tertangkap di Jakarta yang memang sudah ditunggu oleh Densus 88 dan kami menjalani persidangan dan akhirnya kemudian kami divonis 10 tahun Pak Haji. Nah di dalam penjara kami ini berpikir ingin mengevaluasi ini kok nggak ada dapat pertolongan dari Allah ya kan, kenapa kita jadi kalah sama mereka padahal kita ini udah mujahadah kita, ini qiyamul lail kita, mungkin tilawah kita, kenapa kita kalah? Karena perjalanan kita tuh nggak pernah ada yang mulus Pak Haji. Dari tertangkapnya Nurdin, ketangkapnya si Dulmatin, Dr. Azhari semuanya. Padahal kita ini punya niat yang baik gitu. Ternyata perasaan baik gitu kan. Ya kan? Nah, padahal ya gitu tadi Pak Haji. Ada istilah kalau kata Imam Ali itu al-haqqu bila nizam yaklibu al-batil bin nizam. Walaupun kita merasa di atas kebenaran, tapi kalau manajemennya abal-abal juga akhirnya kita kalah juga Pak Haji. Karena hukum kausalitas itu masih mengakui bahwa itu benar waktu itu kita meyakini ini kita benar. Gitu. Tapi ternyata ada yang menarik Pak Haji. Setelah 2011 saya mendapatkan berita bahwa Syekh Osama, pemimpin kami ini Syekh Osama bin Laden tertembak. Itu pemimpin antum dulu ya? Ya kita anggapnya ini amir kita nih, mujahidin internasional. Waktu itu dari surat-surat ada 19 atau 16 surat yang kemudian dipublikasikan oleh CTC. Yaitu think tank militer Amerika untuk dalam menghadapi teroris. Jadi Center Combat Terrorism itu mengeluarkan sebuah mengeluarkan sebuah rilisan dari surat-surat Syekh Osama. Jadi di rumahnya Osama itu ditemukan harta karun Pak Haji. Bukan harta karun uang, tapi dokumen-dokumen koresponden kepada amir-amirnya di semua akolim. Semua wilayah-wilayah di seluruh dunia. Termasuk ke Indonesia, termasuk kemana. Tapi cuma yang 3 surat kita terjemahkan oleh kawan-kawan di Lapas Cipinang. Ternyata dia satu stressing peringatan dan keluhan batin dari Syekh Osama adalah munculnya fenomena takfiri yang menisbatkan kepada organisasi kita, yaitu Al-Qaeda. Saya bilang, saya tepuk jidat Pak Haji. Ini benar.
Memang selama ini kita ini takfir ini. Ya, misalnya kita menjawab salam petugas. Assalamualaikum Ustaz. Kan kita jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kita langsung divonis kafir sama kawan-kawan. Ini gila kawan-kawan ini. Sesama ikhwan, sesama teroris. Maksud kita jawab salam sama petugas kita jatuh kafir. Ini gak beres ini. Saya mulai gak seret. Kayak perasaan saya pernah mondok, perasaan saya pernah ngaji dengan beberapa ulama. Kayak ini ajaran-ajaran aneh nih. Ya, menjawab salam petugas kafir, lalu senyum kepada petugas juga jatuh kepada kekafiran, gitu. Terus kemudian kita ngurus PB tanda tangan kesetiaan kepada NKRI itu juga jatuh kafir. Ternyata ini yang disebut dengan teori identitas sosial, Pak Haji. Jadi kita tuh bisa tersadar, terkoreksi itu dengan in group dulu, Pak Haji. Maksudnya dengan kelompok-kelompok kita dulu. Makanya kalau mau menyadarkan kelompok-kelompok ini harus, ya tadi Pak Haji bilang orang dalam dulu gitu. Itu adalah teori identitas sosial. Jadi kita pakai istilah in group tadi Pak Haji. Oh iya ya. Ini yang bilang Osama loh. Bukan siapa-siapa, bukan BNPT, bukan Densus, bukan dari MUI atau NU atau Muhammadiyah, bukan. Tapi dari internal orang dalam sendiri. Dari Osama bilang apa tadi? Osama bin Laden. Mohon maaf, apa ucapan statementnya? Iya, bahwa ini tersusupi oleh paham-paham takfiri Pak Haji. Ya, oke. Nah gitu, paham-paham takfiri. Jadi ini udah nih. Makanya kemudian ternyata betul. Akhirnya pada waktu itu kawan-kawan ini banyak menerjemahkan untuk membantah takfiri di kalangan kawan-kawan kita sendiri. Misalnya bukunya Abu Yahya Alibi yang judulnya Nazarat fil Ijma' Qot'i. Bahwa memerangi polisi dan tentara itu dikiaskan sama dengan memerangi Ansor Togut. Memerangi bala tentaranya Musailim Al-Kadzab. Pada persoalan Musailim Al-Kadzab itu adalah nabi palsu. Yang perkara itu maklum minadin bidaruroh. Sedangkan memerangi polisi tentara hari ini, itu kesalahan polisi kita nih, Polri kita nih nggak satu derajat seperti sebagaimana kesalahannya Fir'aun, Haman, dan bala tentara yang. Tapi seakan-akan kesalahan polisi tentara ini satu derajat, Pak Haji. Dengan Fir'aun. Makanya kemudian tadi Pak Haji kan singgung tuh. Jadi benar apa dikatakan oleh dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani yang mengutip perkataan Ibnu Umar yang mengatakan haitsu intalaqa ila ayatin nazalal fil kufar wa ja'aluha fil muslimin. Ayat-ayat yang kitabnya buat orang-orang kafir asli, tapi dia copy paste dibuat untuk mengkafirkan kaum mukmin, kaum muslimin. Makanya mereka kok dalam berdalil tuh ngeri Pak Haji. Gitu. Oh ini mereka ini keluar nggak mengkafirkan orang kafir. Karena Turki tidak mengkafirkan para junurul kubab dan sebagainya. Kita nih yang nggak mengkafirkan polisi dan tentara hari ini. Yang mereka sudah kafirkan. Makanya kan sampai hari ini kantor-kantor polisi jadi sasaran Pak Haji. Karena paham ini Pak Haji. Karena menganggap bahwa polisi tentara itu Ansor Togut dan sebagainya yang harus dibantai, ditumpahkan darahnya sebagainya. Ini karena paham-paham ini Pak Haji. Nah itu dari mana paham-paham itu? Ternyata dari Muhammad bin Abdul Wahab dan cucu-cucunya dan anak-anaknya, cicit-cicitnya sampai berdiri negara. Jadi ini nggak omong kosong Pak Haji. Saya korbannya Pak Haji. Dan itu bisa dicek dalam BAP Ikhwan-Ikhwan. Buku apa sih ini referensi? Ya buku-buku model-model kayak Adur Asannya. Itu ada buku sekundernya namanya buku Al-Jami Fitolabi Ilmi Syarif. Itu yang dikarang oleh orang Mesir yang bernama Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Itu punya bab namanya bab iman dan kufur. Kitab itu tebal Pak Haji. Tapi bab iman dan kufur inilah menjadi penyebab terbunuhnya banyak polisi di seluruh dunia Pak Haji. Bukan cuma di Indonesia saja. Makanya buku ini dibantah oleh Al-Qaeda yang dikarang oleh Syekh Atiyatul Alibi. Judulnya Muktaqtofat min Kalimi Syekh Muhammad Syekh Atiyatul Alibi. Jadi nama bukunya adalah Al-Hukmu Juyus wa Syurta fid Dual. Jadi status hukum tentara dan polisi di negeri-negeri kaum muslimin. Kenapa? Untuk membantah pemahaman-pemahaman takfiri tadi yang susupan-susupan menjadi penumpang gelap bahwa polisi tentara ini udah pasti kafir gitu. Jadi kalau saya melihat mereka suka memastikan yang sebetulnya ini wilayah istihadi Pak Haji. Wilayah-wilayah yang sifatnya masih banyak dibangun yang namanya zoniyat, tapi diklaim sebagai perkara-perkara qat'iyat. Termasuk masalah musik. Kenapa mereka hitam putih Pak Haji di dalam hukumnya realitas gitu. Makanya kata Syekh Abu Qatadah Al-Filistin, seorang ulama jihadis juga, dia bilang mengkritik kelompok-kelompok Wahabi ini adalah walam yarul iman ila martabatun wahid fil hukmi. Tidaklah mereka melihat sebuah keimanan itu kecuali melihat seperti satu derajat dalam sebuah hukum. Kalau nggak iman, kufur. Kalau nggak kufur, iman. Gitu. Misalnya gini Pak Haji. Padahal mereka tahu, kata Syekh Abu Qatadah,
bahwa mereka tahu bahwa iman tuh yazidu wa yanqusu, naik dan turun. Yazidu wa yanqus, fluktuatif. Fluktuatif. Dan yang namanya iman itu juga bertingkat-tingkat Pak Haji. Ya. Dari yang namanya qaulul la ilaha illallah sampai pada imatatul ada, jadi menyingkirkan duri dalam daging, itu cabang iman. Al haya'u minal iman. Malu itu sifat dari iman. Atau an-nadzafatul minal iman. Kebersihan juga sebagian dari iman. Lalu kemudian ada yang namanya al-hubul watol minal iman. Cinta negara ini sebagian dari iman. Jadi iman tuh bertingkat-tingkat Pak Haji. Nah, pertanyaan kita, kalau ada orang kafir misalnya, non-muslim melakukan cabang-cabang keimanan tadi, rasa malu, kebersihan, menyingkirkan duri dari daging, apakah kita lantas mengatakan dia seorang muslim? Walaupun dia melakukan cabang-cabang keimanan? Enggak. Demikian juga kekufuran Pak Haji, itu juga bertingkat-tingkat. Dari durhaka sama orang tua, itu juga bentuk-bentuk cabang kekufuran. Dan yang namanya apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Kufur nikmat juga bagian daripada cabang kekufuran. Apakah ketika mereka melakukan cabang-cabang kekufuran, misalnya anggap aja mereka salah patok, yang kemudian diinikan, langsung jatuh kafir? Mereka mengatakan kalau tauhid ada, lalu kemudian muncul yang namanya kesyirikan, maka batal keislaman dia. Ini yang kemudian mereka menghukumi ya, realitas sosial kita ini dengan hitam putih tadi. Menjadikan hukum-hukum syariat ini bak matematika. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Kacau Pak Haji. Bayangkan masalah musik yang sebetulnya ini wilayah-wilayah abu-abu, wilayah-wilayah yang sifatnya zoni, ya tergantung bagaimana orang memanfaatkan itu. Apakah untuk bisa mengenal Allah atau justru untuk diajak maksiat, tapi dia kata ini mutlak haram. Masalahnya kalau udah bisa mengharamkan, siapa saja yang mengerjakan dia dapat pahala, yang siap mengerjakannya dia akan mendapatkan dosa dan meninggalkannya dia mendapatkan pahala. Kan hukum haram begitu. Kan? Jadi hitam putih ya, di dalam hukum realitas itu juga jadi potensi orang untuk jatuh kepada paham-paham gulu tadi Pak Haji. Ya, masalah rokok dikatakan haram mutlak. Sampai saya terjadi Pak Haji gara-gara rokok orang dikafirkan Pak Haji. Iya, dia bilang gini, antum saya peringatkan sekali lagi. Kalau antum masih merokok juga, berarti sama juga antum menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kan bagi mereka ini rokok haram. Nah, ketika kita masih merokok, dia bilang, berarti antum sama juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan itu merupakan pembatal-pembatal keimanan. Yang dikarang Muhammad bin Abdullah mengatakan barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah maka jatuh pada kekafiran. Itu selalu begitu berdalilnya Pak Haji. Jadi ngerokok ngerokok. Itu begitu Pak Haji. Nanti nge-vape nggak apa-apa ya. Padahal masalah musik itu nggak disebutkan, maksudnya nggak disebutkan Al-Quran secara qat'i sebagai haramnya. Zina, mencuri. Tapi dia bilang pokoknya ini. Jadi ulama-ulama ini masih pada berdebat. Ya, mereka sudah sampai pada kesimpulan Pak Haji. Jadi memastikan. Iya, memastikan. Kan nggak enak Pak Haji. Dia udah sampai pada kesimpulan, kita masih memperdebatkannya gitu. Nah ini yang kemudian orang jadi pusing semua nih Pak Haji nih. Dikit-dikit haram dan sebagainya. Padahal ini masalah-masalah yang sifatnya debatable. Khilaf yang sifatnya tuh mu'tabar. Misalnya haram, terusnya kafir gitu Ustaz. Iya. Nggak sampai situ neraka gitu. Tadi takfir bitasalsul tadi, yang nggak mengafirkan orang yang menghalalkan musik tadi, dia juga jatuh kafir. Itu kan yang terjadi Pak Haji. Dulu kita nggak mengkafirkan polisi tentara, kita dikafirkan Pak Haji. Sofyan kafir karena Sofyan tidak mengkafirkan polisi tentara. Saya bilang ini masalah-masalah rincian tafsili, gitu. Yang kalau kata Syaikhullah tuh yang bagi qatiu tomai ilal wusul yakin fi kulli masalah. Hendaknya memutuskan sampai pada taraf yakin di dalam banyak permasalahan-permasalahan. Ini masalah istihad kata Syaikhullah. Yang aku maksud itu adalah masalah istihad. Karena dalam masalah istihad, bal aksar kebanyakan itu adalah mabniun ala ghalabatul dzan. Banyak dibangun yang namanya sangkaan. Zon itu apa sih? Kalau dalam bahasa usul itu kan idrakur rajih li ahadil amrayni. Jadi ada dua pendapat nih Pak Haji. Lalu dia mengambil mana yang paling rajih. Nah, yang namanya perkara-perkara yang sifatnya banyak dibangun istihad itu kan, kalau kata Imam Syafi'i itu apa? Ar-ra'yu shawabun yatamilul khata, ar-ra'yu ghairu khata yatamilul shawab. Pendapat saya benar, kata Imam Syafi'i, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran.
Jadi dalam masalah zonni yang banyak dibangun istiadat, itu nggak ada kebenaran mutlak, Pak Haji. Tapi mereka ini seakan-akan jadi natikan resmian bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan menjadi juru bicaranya Allah dan Rasulnya. Siapa yang menyalahkan mereka bersama juga menyalahkan Allah. Siapa yang berdebat kepada mereka sama juga inti berdebat dengan Allah. Yang menyelisihi mereka berarti menyelisihi Allah. Yang memerangi mereka berarti telah memerangi Allah dan Rasulnya. Ini sejak kapan mereka ini dituju oleh Tuhan sebagai wakil resminya gitu, Pak Haji. Sekali mereka juga ngira-ngira juga gitu, tapi berani memastikan. Makanya mereka dianggap sebagai berdusta atas nama Allah, Pak Haji. Allah dan Rasulnya nggak bilang begini, tapi dia bilang begitu. Insyaallah, na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, ini memang sekarang ini sedang marak ya. Katakanlah perdebatan ya, bukan dialog. Antara bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, haramnya musik, halalnya musik, makruhnya musik, dan sebagainya. Ini saya pernah bikin lagu, Ustaz. Anda tahu nggak judulnya Ukhuwah Islamiyah? Iya. Melalui lagu ini saya berusaha untuk bagaimana kita sampai kepada satu titik melaksanakan satu perintah Allah yang luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini suatu perintah yang qat'i, yang betul-betul eksplisit. Saya beranggapan bahwa, saya meyakini, bukan beranggapan, meyakini setiap perintah Allah itu pasti niscaya bisa diwujudkan. Yeah. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang mustahil dilaksanakan. Betul. Nah, makanya saya bikin lagu itu kira-kira begini, Ustaz. Nyanyi boleh nggak nih? Boleh. Halal apa haram nih? Ampun, Pak Haji. Saya bikin syair begini. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama, jangan terlalu mudah mengkafirkan. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama, jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih semuanya benar. Yang tak benar, yang tak sembahyang. Seperti itu. Yes. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Fikirkanlah. Tepuk tangan dong. Di sini ada satu poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Wahabi ya. Bahwa jangan kita diadu domba. Bahwa perpecahan umat, perpecahan bangsa sejak awal peradaban ini adalah merupakan politik divided et impera oleh para kaum imperialis gitu loh. Untuk menguasai sebuah bangsa, dia harus pecah dulu nih bangsa. Umat Islam ini mayoriti. Maka Belanda memecah belah umat Islam nih dengan ini dengan ajaran-ajarannya gitu tadi. Mulai jadi Inggris juga bermasuk memecah belah umat Islam melalui Muhammad bin Abdul Wahab gitu tadi. Nah, dengan lagu ini saya bermaksud mengajak kepada semua umat Islam siapapun itu, apapun mazhabnya, agar melaksanakan perintah Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, walaupun itu berat, tetapi itu sebuah keniscayaan gitu. Jadi kalau seandainya kita mulai menyadari ya bahwa oke lah, Anda bilang musik haram,
Yang ini bilang makruh, yang ini bilang boleh. It's okay lah, ma'lum lakum ma'lukum. Tapi jangan menjudge, menghakimi. Lu mesti sama gue, kalau enggak lu kafir. Nah ini kan. Jadi astagfirullahaladzim, ini barangkali ini harus diluruskan ya, bahwa sehingga fikirkanlah, saya mengajak kita semua berpikir. Kenapa sampai detik ini kita berdebat aja? Orang lain yang ngambilin harta kita. Iya. Orang lain ngambilin semua potensi kita. Kita diadu domba, berdebat dengan kita. Mestinya kita bisa mencapai sesuatu, orang udah sampai ke bulan, ke Mars. Kita berdebat, dan ini sangat boleh jadi ini proyek mereka gitu deh. Sangat boleh jadi ini adalah arsiteksi mereka gitu ya. Untuk melakukan bagaimana dia menguasai sebuah bangsa dengan mengadu domba pribumi ini. Yang notabene misalnya kita ini adalah umat Islam ya. Astagfirullahaladzim, itu saja maksud saya sehingga saya mendirikan namanya Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Iya. Tujuannya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Berhentilah saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, berhentilah saling menyalahkan, laksanakan apa yang Anda yakini ya, hormati pendapat orang lain. Kira-kira seperti itu Ustaz. Betul. Ini penting sekali kita mendapat pencerahan dari Ustaz, terutama mengenai bahaya ya, kelompok-kelompok takfiri yang pastinya akan menghancurkan ukhuwah Islamiyah, menghancurkan persatuan dan kesatuan nasional. Barangkali pesan last statement dari Ustaz untuk para generasi muda ini yang jangan salah kaprah tentang hijrah-hijrah itu. Iya. Baik, saya akan mengutip hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innad dinna yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Islam itu datang bukan untuk memberatkan manusia. Lan yushaddad dinna ahadun illa ghalabahu. Tidaklah sekali-kali di antara kalian yang berkeras-keras dalam beragama illa ghalabahu, kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap ekstrimnya Pak Haji. Jadi tetaplah menjadi moderat. Dia tidak jatuh ke kanan terlalu ekstrim dengan sikap-sikap tasyadud atau sifat-sifat gulu, atau dia tidak juga kepada tasahul, memudah-mudahkan. Karena keduanya adalah talbis Pak Haji. Jebakan setan untuk menggoda manusia. Maka dalam hal ini saya berpesan, beragamalah sesuai dengan fitrah, beragama sesuai yang sifatnya tawazun, tawasud, dia berada di tengah-tengah. Yaitu dengan Islam yang moderat, yang membawakan rahmat lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Itu Pak Haji closing statement saya. Masya Allah, Masya Allah. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Sesungguhnya seperti itulah Allah menjadikan kamu umat wasata, umat pertengahan. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, jangan terlalu menjadi ekstrim kiri, ekstrim kanan. Jadilah umat wasata, umat yang menengah, yang moderat. Insya Allah inilah umat yang selamat. Mari kita terus jangan bosan-bosan serukan ukhuwah Islamiyah. Persatuan umat Islam, persatuan nasional. Dan insya Allah itu sebuah keniscayaan. Terima kasih banyak atas perhatian. Namun Ustaz, sebelum kita ini barusan masuk ke bisikan Roma. Bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Sekarang ditutup dengan bingkisan Roma. Terima kasih Pak Haji. Ini ada kain sarung Bang Haji. Oh siap Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Jazakumullah khairan. Pemirsa, demikian. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.